Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harika, NIM C1K019030 dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara melakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan transformasi data. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita melakukan analisis pertama, yaitu analisis statistik deskriptif. Yang diketahui, statistika deskriptif ini berkaitan dengan bagaimana data dapat digambarkan atau disimpulkan baik secara numerik seperti misalnya menghitung rata-rata dan deviasi standar, atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Nah, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita klik pada variabel view, kita ubah name-nya menjadi nilai ujian. Underscore ujian. Untuk desimalnya ini kita hilangkan menjadi 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Setelah kita ubah di sini, kita kembali ke data view. Lalu langkah selanjutnya adalah mengklik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita klik frekuensi, maka muncul kotak dialog seperti ini. Kita klik nilai uji atau ujian, lalu kita klik tanda panah, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini muncul kotak dialog seperti ini. Nah, untuk bagian sentral tendensinya ini kita centang mean, median, dan mode. Kemudian pada dispersionnya ini kita centang standar deviasi sama variansnya, dan standar errornya, mean-nya juga kita centang. Kemudian pada distributionnya ini kita centang skewness sama kurtosisnya juga kita centang. Terus yang kita lakukan selanjutnya adalah mengklik continue, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul data statistik yang telah kita hitung tadi di bagian sini. Nah, yang menjadi acuan di sini adalah nilai dari statistiknya ini. Nah, selanjutnya adalah uji yang kedua, yaitu uji normalitas. Nah, apa sih itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Langsung saja mulai langkah-langkahnya. Klik pada variabel view, kita ganti namanya menjadi kelas. Untuk kategori yang pertama itu adalah kelas, dan kategori yang kedua adalah hasil. Untuk desimalnya kita jadikan 0 saja. Untuk label kelas, label yang pertama itu adalah kelas, dan label yang keduanya itu adalah hasil belajar agama. Hasil belajar agama. Lalu kita klik pada value ini, maka akan muncul kotak
dialog seperti ini. Untuk di bagian valuenya ini kita masukkan jumlah atau angka yang berdasarkan kelas yang masuk pada kelas tadi. Untuk labelnya ini, satu ini untuk kelas A atau keterangannya kita masukkan satu untuk kelas A, add, lalu 2 untuk kelas B, kita add lagi. Nah, untuk angka yang ketiga adalah kelas C. Lalu kita add lagi, lalu klik OK. Nah, di sini sudah kita kategorikan yang A dan sampai dengan yang C untuk kelasnya. Kembali lagi ke data view. Untuk contoh datanya ini sudah kita kategorikan. Untuk yang satu ini adalah kelas A, untuk yang bagian 2 ini adalah kelas B, dan untuk yang bagian 3 ini adalah kelas C. Langsung saja kita mulai langkah-langkah selanjutnya, yaitu dengan mengklik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pilih Explore. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu untuk hasil belajar agama, kita masukkan ke dalam dependent list. Setelah itu, jangan lupa pastikan bahwa both ini sudah dicentang atau sudah diklik. Lalu kita klik close. Nah, maka akan muncul kotak dialog yang berbentuk seperti ini. Kemudian kita klik atau centang histogram pada deskriptifnya ini, lalu pada box plots-nya ini kita centang atau klik factor level together. Kemudian kita centang normality plots with test, kemudian kita klik continue. Lalu setelah itu kita klik OK, maka akan muncul data nilainya pada tempat yang berbeda seperti pada layar ini. Nah, cara melakukan interpretasi hasil uji normalitas datanya, lihat pada tabel test of normality-nya yang berada di bawah. Nah, ini sudah kita temukan tabel test of normality-nya. Nah, di sini pada tabel test of normality-nya ini ada 2 jenis uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, pada Kolmogorov-Smirnov-nya ini digunakan untuk sampel yang besar atau lebih dari 50, dan untuk Shapiro-Wilk-nya ini digunakan untuk sampel kecil atau kurang dari 50. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal, yaitu lihat pada angka bagian signifikannya. Nah, data bisa dikatakan berdistribusi normal maksud saya apabila nilai P-nya, nilai P yang bagian sini, yaitu nilai signifikannya ini lebih dari 0,05, baik pada kolom Kolmogorov-nya ini ataupun Shapiro-Wilk-nya ini. Nah, setelah kita lihat pada nilai signifikan baik Kolmogorov ataupun Shapiro-nya ini nilainya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa
data ini adalah data yang berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita melakukan uji yang ketiga, yaitu uji homogenitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang dimiliki sama atau tidak. Nah, di sini saya sudah memasukkan data atau contoh datanya, dan kemudian saya ubah di variabel view-nya dengan nama di bagian kategori yang pertama, yaitu saya namakan hasil, dan yang kedua adalah kelas. Nah, di sini sudah saya beri label juga hasil belajar agama dan kelas. Kemudian untuk kelasnya ini saya bagi lagi. Satu untuk kelas A, lalu kita add 2 untuk kelas B, lagi, kemudian lalu kita klik OK. Kita kembali ke data view. Nah, karena jumlah datanya sekitar 50 data, dan di sini terdiri dari 2 kelas, yaitu di mana kelas A yaitu berkategorikan nomor 1 ini, dan kelas B-nya adalah 2. Nah, langsung saja kita mulai ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mengklik Analyze, terus kita pilih Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Explore, atau klik Explore, maka akan muncul jendela seperti ini. Lalu, untuk hasil belajar agama, kita klik dan masukkan ke dependent. Lalu kita masukkan ke dependent list. Untuk kelasnya kita masukkan ke faktor list dengan menekan anak panah. Setelah itu, setelah kita masukkan data-data tersebut, kita klik plots. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita centang histogram pada deskriptif, dan plots-nya ini jangan lupa kita centang juga faktor levels together-nya. Kemudian kita centang normality-nya dan juga untransformed-nya. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Kemudian akan muncul tampilan baru yang berisikan data-data. Kita melakukan transformasi data. Transformasi adalah proses konversi data ke dalam skala baru agar memenuhi homogenitas ragam dan sebaran data menjadi normal. Ini saya sudah memasukkan contoh datanya. Kemudian kita ubah namanya di variabel view. Untuk nama kategori 1 ini kita beri nama IHSG. Untuk kategori 2 kita beri nama course. Untuk kategori yang ketiga kita beri nama invasi. Dan untuk kategori yang keempat kita beri nama BL underscore rate. Untuk measure-nya kita ganti ke nominal. Measure dari keempat data itu kita ganti ke nominal. Lalu kita kembali mengklik data view.
Setelah namanya kita ubah dan sudah selesai, lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan cara mengklik transform, kemudian compute variable, kita klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pada target variabel kita beri kata log underscore ihsg, kemudian pada function group kita klik all, maka akan muncul banyak sekali data di sini. Lalu kita pilih LG10, kita klik 2 kali. Lalu kita klik ihsg, lalu klik anak panah, lalu kita klik OK. Maka nanti akan muncul data di bagian sini. Nah, kita kembali saja. Nah, ini sudah muncul log ihsg-nya. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari ln-nya. Langkahnya masih sama, yaitu klik transform, compute variable. Nah, untuk bagian sininya kita ganti dengan ln. Kita ganti dengan huruf ln underscore ihsg. Bagian numeriknya ini kita hapus untuk ILG-nya. Lalu kita cari ln atau ln. Kita klik 2 kali di sini. Setelah itu kita klik ihsg, lalu kita klik anak panah, lalu kita klik OK. Maka data ln-nya nanti akan muncul di sini. Dan begitu seterusnya untuk bagian kurs dan inflasi dan BL rate-nya.